Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa ba'd. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Dr. Joko Trimulyo, MPD, dan juga penguji yang lainnya. Nanti ada tambahan yang online dengan Pak Yaya ya, insyaallah ya, biar lebih lengkap lagi gitu ya. Tadi Pak Bukharinya ke sana ngurusin untuk persiapan ujian promosi doktornya. Baik, kita akan mendengarkan terakhir pada hari ini yaitu tesis dari Bapak Samsudin ya dengan NIM 019 11 01 2634. Ini kayaknya salah nih NIM-nya nih. Ini kebanyakan harusnya 19 20 07 00 berapa gitu ya. Nanti dilihat ya dengan judul kinerja pengelolaan siswa Basnas Kota Bogor terhadap pemberdayaan muzaki dalam perspektif good corporate governance. Studi penelitian dilakukan oleh lengkap sekali nih ya. Nanti ada beberapa yang ditambahi tentu saja karena ini sudah lama sekali, ini sudah hampir 2 tahun kayaknya ya. Sudah hampir 2 tahun dan sekarang adalah semester terakhir gitu ya. Baik, seperti biasa ya dalam ujian tesis ini pertama adalah mahasiswa mempresentasikan lebih kurang 10 sampai 15 menit. Setelah itu nanti ada masukan dari penguji ya terkait dengan penulisan, kemudian juga konten dari tesis yang sudah dihasilkan. Baik, menghemat waktu saya berikan kepada Bapak Samsudin untuk mempresentasikan dari hasil penelitiannya. Saya silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, salatan wassalamun ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la haula wa la quwwata illa billah wa ba'du. Yang saya hormati dosen penguji Bapak Dr. Wisno dan Bapak Dr. Joko MPD. Mudah-mudahan kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini saya akan memaparkan tesis yang beberapa waktu lalu sudah hampir rampung gitu kan. Cuma terkendala berbagai macam hal di perjalanan itu, ya kondisinya lah keluarga dan yang lain-lain, sehingga baru kesempatan ini bisa memaparkan tesis yang akan saya bahas hari ini. Judulnya kinerja pengelolaan siswa Basnas Kota Bogor terhadap pemberdayaan muzaki dalam perspektif good corporate governance. Di sini dalam tata kelola perusahaan di Basnas Kota Bogor. Pada dasarnya yang peneliti alami banyak kendala-kendala yang ada di Basnas Kota Bogor, terutama masih tertutupnya informasi perihal teknis pelaksanaan kinerja yang harusnya terpublikasikan kepada masyarakat khalayak gitu ya. Dan peneliti dalam prosesnya mengadvokasi di sana secara terbuka juga gitu, audiensi dengan para pimpinan komisioner dan para pejabat yang ada di Basnas. Hasil penelitian ini ya mungkin masih banyak yang harus direvisi. Sebelumnya mungkin mohon maaf karena tidak terlalu maksimal gitu dalam penelitiannya. Yang jelas peneliti hampir 3 bulan observasi di Basnas Kota Bogor. Di sini latar belakangnya secara umum tergambarkan karena hampir para penulis yang lain pun ya ketika menulis latar belakang hampir sama lah. Tapi di sini yang jelas peneliti di sini menulis tesisnya hasil imajinasi, tidak plagiat. Mungkin para dosen penguji di sini silakan mengecek langsung, hanya
walaupun mengutip karya-karya yang ada di di media umum dan yang lain-lain, tapi penulis pun hampir dari karya-karya yang ada ya diambil lah poin-poin itu gitu dan diaplikasikan, karena peneliti di sini juga aktif di berbagai macam elemen kegiatan masyarakat. Tadi sebelumnya ada yang diuji tesis tadi yang terkait dengan kegiatan filantropi juga, Lajismu, dan saya sendiri pengurus Lajismu di Kota Bogor. Tapi penelitiannya itu di Baznas karena keingintahuan seperti apa teknis pekerjaan dan terutama pelaporan ya yang ada di Baznas Kota Bogor. Nah, ini latar belakangnya seperti ini, Bapak dosen penguji. Secara umum ya saya ambil poin-poinnya juga seperti di media-media massa, media cetak, tapi ada karya pribadi juga yang tertuang di sini dan dikorelasikan secara gambaran umumnya ini di dalam Quran surah At-Taubah ayat 103. Rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana fungsi manajemen zakat, infak, sedekah dan wakaf Baznas itu dijalankan. Yang kedua, bagaimana muwakif dan mujaki dapat mengakses data informasi distribusi dana jiswab bagi mustahik secara transparan dan tepat sasaran sebagai konsekuensi menuju good corporate governance. Yang ketiga, bagaimana kemanfaatan keberadaan institusi jiswab terhadap stakeholder dan keberlangsungannya di masa kini dan masa yang akan datang. Nah, ini rumusan masalahnya. Tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui bagaimana fungsi manajemen dalam menumbuhkan akuntabilitas dan transparansi terhadap minat muzaki dan muwakif menyerahkan zakat, infak, sedekah dan wakaf kepada Baznas. Yang kedua, untuk mengetahui kinerja jiswab dapat berkembang dan tumbuh sesuai dengan syariat dan pakem-pakem manajemen kontemporer. Ditilik dari tinjauan pustaka. Yang pertama, pengelolaan zakat menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 adalah sebuah manajemen yang memiliki fungsi manajemen, yakni kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan. Yang kedua, pengelolaan zakat dalam cara pandang syar'i. A. Tinjauan infak. Infak dapat bermakna positif dan negatif. Oleh karena itu, ada infak fisabilillah atau infak di jalan Allah, ada infak fisabilis syaiton, ada infak di jalan setan. Ada juga ya. Ada, iya. Infak di jalan setan. Iya, soalnya itu tadi mungkin ya peneliti ini menulis infak di jalan setan ini ada hasil-hasil yang ya bisa dikatakan dari syubhat mengarah ke haram gitu. Gitu ya. Terutama di Kota Bogor ini, itu PAD yang ada di Kota Bogor rata-rata itu dari penghasilan diskotik. Oh iya. Itu diskotik, karaoke. Iya, klub malam kan ya. Jadi peneliti sampai bertanya ke wakil wali kota Pak Dedi Rahim sampai ke arah sana ya. Nah, yang B, tinjauan sedekah, bahwa sedekah memiliki cakupan objek yang lebih umum dan lebih luas dibandingkan dengan objek infak. Bahkan zakat yang hanya terbatas pada harta benda kekayaan, khususnya uang. Sedangkan menurut Ruslan Abdul Ghafur Nur, sedekah di samping meliputi harta termasuk uang, juga bisa meliputi hal-hal yang bersifat non harta. Misalnya tutur kata yang baik, senyuman yang tulus, dan yang lainnya bisa digolongkan ke dalam sedekah. Itu secara teoritis yang diambil di kutipan-kutipan di dalam buku. Mohon izin dosen penguji, di dalam daftar pustaka penulis itu tempo hari emang sudah terakomodir di lampiran itu. Hanya ketika di perpustakaan utama UIN Sarfidatullah itu tercecer di mana gitu, hilang gitu. Ya, di dalam filenya sendiri setelah dicek benar itu tidak ada. Lanjutan, mungkin ini secara umum saja. Nah, metode penelitian yang pertama, jenis penelitian penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yakni dengan teknik wawancara dan observasi. Tadi peneliti menuturkan dari pertama kali observasi di Baznas itu ya kita melakukan wawancara
dengan para pimpinan atau stakeholder yang ada di Basnas. Yang kedua, lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan pada Basnas Kota Bogor. Diralat ini nanti saya akan hapus untuk Kabupaten Bogor, tidak Jadi ya. tidak jadi khusus di Kota Bogor. Karena meneliti Kota Bogor saja kayaknya butuh proses panjang gitu. Apalagi Kabupaten Bogor 40 kecamatan, betul. Nah, ini ada banyak kendala teknis. Niat penulis di sini, peneliti di sini menginginkan para mustahik ini harusnya menjadi muzaki gitu targetnya, gitu. Karena ketidakberdayaan peneliti di sana itu tertutupnya informasi, jadi peneliti tidak bisa sampai membongkar di dalamnya itu, gitu. Sampai dibujuk rayu pun tidak keluar gitu, ya, dari hasil penelitian itu. Ya. Yang ketiga, pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, disebut juga dengan paradigma tradisional. Tradisional ya. Iya. Tradisional, positif, eksperimental, atau empiris. Banyak banget ya. Ini luas lah yang ketika dipaparkan. Paradigma kualitatif atau penelitian kualitatif menekankan pada pengujian teori-teori melalui data empiris dengan tujuan memahami fenomena sosial melalui gambaran holistik dan memperbanyak pemahaman mendalam yang komprehensif. Berikutnya, metode pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan sekunder. Data primer didapatkan dari hasil wawancara langsung dengan pengurus inti dan pengurus harian Badan Amil Zakat Nasional Kota Bogor, akademisi dan praktisi. Nah, akademisi di sini saya ambil dari Ibnu Khaldun, sebetulnya kawan dari Ibnu Khaldun yang ikut. Nah, ini ada sebetulnya dengan hubungannya dengan Basnas Kabupaten Bogor, Pak Anas namanya, gitu. Cuma ya hanya ngambil informan, sebagai informan saja beliau itu sebetulnya. Kalaupun mau ngambil di Kabupaten Bogor, tapi nanti rencana Kabupaten Bogor ini mau dihapus khusus aja atau fokus di Kota Bogor. Iya. Nah, praktisi tadi itu wakil wali Kota Bogor Pak Dedi Rahim yang tempoh hari itu kebetulan untuk Basnas Kota Bogor ini ternyata dapat bantuan dari masyarakat Kota Bogor itu, terutama yang ASN yang pengumpulan dari zakat itu melalui UPZ Pak sekarang, gitu, bukan melalui langsung ke rekening Basnas. Pengelolaan para ASN itu bayar zakat itu ke UPZ, nah UPZ menyetorkan ke Basnas. Baik, hasil penelitiannya, Basnas belum menjalankan fungsi manajemen secara optimal, terutama dalam hal pengawasan. Nah, di sini peneliti sampai sekarang itu masih bertanya-tanya kenapa ya banyak bantuan dari provinsi, dari pusat, nah itu tidak terbuka di Basnas Kota Bogor ini, gitu. Dan pengawasannya pun tidak akurat gitu, dari Basnas provinsi maupun pusat gitu. Nah, yang kedua, masih lemah di seluruh aspek dimensinya, yakni belum adanya akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program. Seperti kemarin itu, nah di situ kan ada gambar-gambar foto para mustahik. Itu mereka dikasih bantuan modal usaha seperti chicken gitu kan, jualan chicken pakai nasi itu. Nah, itu sebetulnya anggaran itu diambil dari hibah provinsi. Nah, ini masyarakat tidak tahu, itu dianggapnya itu murni dari Basnas Kota Bogor, gitu. Padahal itu hibah dari provinsi melalui pemerintah Jawa Barat gitu ke Basnas Kota Bogor. Nah, yang berikutnya, kurangnya dari sasaran kebijakan yang telah diambil dan dapat dikomunikasikan. Itu tadi mungkin yang peneliti ungkapkan kepada para penguji. Nah, simpulan dan saran, Basnas Kota Bogor harus ada perbaikan sistem, baik sistem informasi manajemen maupun laporan kegiatan dan keuangan yang lebih baik dan transparan sebagai wujud akuntabilitas terukur. Yang kedua, meningkatkan akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program. Terus membuat terobosan program-program yang handal, seperti memberikan pinjaman modal kepada para pengurus DKM yang membutuhkan sinergitas. Ini lebih maslahat kepada pengurus DKM sebetulnya. DKM itu bisa memetakan masyarakat juga, ya,
terkait dengan permodalan masyarakat yang betul-betul membutuhkan, dan itu tepat sasaran kalau DKM itu. Iya, jadi ini yang peneliti observasi di Basnas Kota Bogor, mungkin nanti peneliti pun butuh tambahan informasi dari para dosen penguji. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Ya, sebagai manusia tidak lepas dari lupa. Dalam kaidah itu al-insan mahallul khata wa nisyan. Di sini banyak sekali kekurangan. Pas ngeprint tadi itu tulisan Arabnya tidak terdetek ya. Jadi pada jadi simbol, terus kriteria penulis